Oke, selamat datang di Filosofi Film. Sebuah konten di mana kita akan membahas dan merekomendasikan sebuah film yang menurut kita bagus, dan di akhir konten kita akan mengambil pelajaran apa yang bisa kita dapat dari film tersebut. Oke, sekarang kita bahas film apa nih, Bang? Sebuah film dari tahun 2016 ya. 2016 ya. Sebuah film drama disutradarai oleh Kenneth Lonergan Ya. dan dibintangi oleh Casey Affleck, Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, dan Lucas Hedges. Iya. Film ini judulnya Manchester by the Sea. Iya. Sebuah film dengan setting di Inggris ya, kota Manchester, kota pelabuhan yang cukup indah. Dan di film ini sayangnya kontradiksi ya sinopsisnya nih. Iya. Filmnya di Manchester, sebuah kota pelabuhan yang sangat indah, tapi filmnya tentang tragedi yang Iya. sangat ngeri. Iya, duka mendalam memang ya. Film ini menceritakan apa nih ya? Film ini menceritakan tentang Lee Chandler Mm-mm. yang mempunyai trauma di masa lalu di kota Manchester, dan dia harus balik lagi ke Manchester untuk ngurusin ponakannya. Dia kan sekarang tinggal di Boston, Bang. Ya. Balik lagi untuk ngurusin keponakannya, anak dari kakaknya. Ya, jadi dia mau nggak mau dia harus menghadapi hantu dari masa lalunya ya, Iya, tragedi betul, besar yang pernah terjadi dalam hidup dia, Iya. kejadian yang meruntuhkan semua hidupnya. Iya. Fakta unik di film ini apa aja, Bang? Trivia ini, Bang. Di antaranya, jadi karakter yang diperankan oleh Lucas Hedges, Taylor, ini dia bermain sebagai keponakannya Lee Chandler ya, keponakannya Casey Affleck. Iya. Ini kan dia usianya di sini 18 tahun. Iya. Nah, sutradaranya si Kenneth Lonergan ini udah kenal sama bapaknya itu udah 20 tahun lalu. Jadi bapaknya si Lucas Hedges ini seorang sutradara teater. Jadi udah kenal sama Kenneth Lonergan 20 tahun lalu, dan pertama kali ketemu sama si Lucas Hedges ini saat Lucas Hedges ini usianya masih 2 tahun ya. Masih di ini baby stroller gitu. Iya. Jadi kenalnya dari umur 2 tahun dan 16 tahun kemudian dia main di filmnya gitu. Jadi ini menarik gitu. Iya. Jadi bisa dibilang ini ordal juga ya. Ada juga ordal ya di dalam bisnis Hollywood. Bisa dibilang jodoh juga sih, Bang. Iya, tapi pastinya ada castingnya juga lah. Iya. Nggak mungkin lah kalau di kelas-kelas Hollywood gitu Ada cuma karena nepotisme doang tanpa bakat, nggak mungkin. Betul. Minimal pasti ada standar tertentu yang dinilai juga. Terus film ini si Casey Affleck nih suka banget sama skripnya. Jadi pertama kali dia baca reading pertama kali tentang skrip ini, itu dia sampai nangis. Oh iya. Dia baca dan nangis. Terus dia ngerasa kayak hampa. Dia kayak mikir aja, gue tadi baca apa gitu kan. Terus dia ambil lagi, dia baca ulang lagi, dia nangis lagi. Iya. Sampai dia komitmen, gue harus dapat nih peran ini. Iya, walaupun sempet dia bilang berat ya, Bang. Iya, karena berat. peran di sini tuh. Iya, karena dia harus memerankan karakter yang punya trauma yang gila banget sih. Iya. Tragedinya. Ya karena sepanjang filmnya dia banyakan diem ya. Iya, bener-bener mainin ekspresi, mainin mimik, Iya. emosi-emosi yang mendalam gitu, dialognya nggak terlalu banyak gitu kan. Jadi tingkat kesulitan acting di film ini luar biasa sih. Iya, sampai ada adegan tuh si Lee-nya disuruh ngobrol sama ibu temennya, sampai bosen diem aja, bener-bener gila, Bang. Tuh orang yang kayak bener-bener ngalamin hal yang terjadi, traumatik itu. Pokoknya mendalami perannya bagus banget. Dan kadang ya gitu, yang dalam dunia acting mungkin kalau acting tanpa dialog sama acting yang banyak dialognya mungkin kayaknya lebih gampang yang banyak dialog ya. Iya. Nih, karena kalau diem itu bener-bener harus masuk ke dalam emosinya, harus berbicara melalui ekspresi. Itu lebih sulit gitu menurut gua. Nggak boleh mikirin yang lain ya, Bang. Iya.
kayak harus fokus aja. Iya, makanya lebih gampang kalau suruh acting marah-marah tuh kan. Kayak di sinetron tuh gampang tuh. Iya. Pokoknya teriak-teriak aja gitu. Iya, sama bayangin dimarahin bos. Iya. Gitu aja. Iya. Dan fakta menarik lainnya ya, di film ini kan ada adegan kebakaran. Ya, yang merupakan itu tragedi yang tidak disengaja tapi menjadi trauma ya. Iya, menjadi sebab utama dari premis film ini ya. Ada terjadi kebakaran dan korbannya kan 3 orang anak. Nah, tadinya si Kenny Lonergan sutradaranya itu pengen adegan untuk bawa keluar jenazahnya itu kan pakai tandu ya dari dalam, bawa keluarnya itu sekaligus. Jadi 3 tuh sekaligus tadinya. Tapi dapat masukan dari pemadam kebakaran setempat. Jadi yang memerankan pemadam kebakaran di sini memang pemadam kebakaran asli kota Manchester. Iya. Jadi dia dapat masukan kalau di realitanya, di faktanya, di apa ya, di keadaan yang sebenarnya itu kalau ada contoh 3 korban, gitu cara ngeluarinnya tuh nggak boleh bareng-bareng. Jadi harus satu-satu, satu keluarin, taruh, kasih jarak waktu, baru satu lagi. Gitu. Itu katanya untuk menghormati jenazah. Gitu. Jadi benar-benar supaya diperlakukan ini tragedi loh. Ini sesuatu yang benar-benar duka gitu, nggak bisa bukan sekedar kayak mayat, keluarin nggak kayak gitu. Iya, karena dia orang, iya orang. Manusia, gitu ya. Jadi biasanya dikasih jarak tuh kalau ngeluarin korban yang lebih dari 1. Itu mungkin kalau di Indonesia dibilang pamali kali Bang ya. Iya. Sekaligus. Iya. Harus ada anjurannya, harus satu-satu, mungkin gitu kali ya. Iya, kalau di sini sebutan pamali gitu. Ya, kalau di sana, nah, kalau sono ya nggak etis gitulah kalau di sono gitu. Terus selanjutnya fakta menarik selanjutnya itu ini fakta nggak menarik sebenarnya, ini faktanya menyedihkan ya. Jadi di tahun 2017, film ini kan 2016. Yeah. Di tahun 2017 itu ada pasangan dari New York namanya Heather and Ernest Franklin. Jadi pasangan ini suami istri. Dia ini mengakhiri hidup anak adopsinya. Mengakhiri hidup anak adopsinya, dan untuk menghilangkan bukti-bukti itu dia bakar rumahnya ya. Dia bakar rumahnya. Nah, setelah kasusnya terungkap, mereka ini bilang kalau beberapa jam sebelum tindakan mereka itu mereka habis nonton Manchester by the Sea. Terinspirasi dari situ. Terinspirasi dari film ini untuk melakukan tindakan yang tindakan kriminal lah gitu. Iya. Untuk menghilangkan barang bukti dia bakar rumahnya. Film tuh kayak pisau juga ya Bang ya. Iya. Siapa yang megang ya itu menentukan siapa yang akan terjadi apa gitu. Ya, makanya kan di konten ini filosofi film kan kita berusaha coba mengambil pelajaran dari sudut yang positif, dari sudut yang akan jadi hal yang menguntungkan buat kita gitu. Jadi nggak ada pelajaran dari situ ya Bang. Iya, padahal ada pelajaran dari situ, tapi juga bisa diambil sisi negatifnya juga bisa. Sayangnya begitu ya. Dan dalam kasus ini ya itu malah jadi inspirasi orang untuk menghilangkan barang bukti dengan cara yang kejam. Relate ke zaman sekarang juga sih Bang. Zaman dulu, zamannya yang kayak mengakhiri hidup yang kejam lah ya. Iya, dengan kejam gitu Bang, yang semua anggota tubuhnya dipisah-pisah. Dulu tuh jadi berita satu-satunya doang tuh. Iya, jarang sekali kan. Banget, Bang. Jarang sekali saat ada berita itu kita semua shock kayak gila kok ada ya orang sekejam itu gitu. Tapi sekarang makin marah. Iya, secara tidak langsung dengan era sosmed ini, jadi setiap tindakan kriminal atau kejahatan itu juga mempengaruhi atau menginspirasi orang lain kan. Iya Bang, berita juga tuh. Berita sih yang paling bisa menginspirasi itu mungkin dari situ. Ya. Oke, balik lagi ke filmnya nih. Artinya fakta menariknya nih sebenarnya tuh penulisnya nih minta si Matt Damon jadi pemerannya. Iya, tadinya dia tuh pengen ini film ini buat Matt Damon. Sekalian sutradarain lah. Tapi Matt Damonnya pada waktu itu di film The Martian. Oh iya. Dia keluar angkasa terus
dia nanam ubi di planet lain tuh. Mm-mm. Iya, dia main di situ. Jadi dia nggak bisa. Dia nggak Tapi bisa tetap memproduksi. dia jadi produsernya. Ya. Memproduksi aja gitu. Ya untungnya sih ya nggak jadi Matt Damon ya, karena Casey Affleck di sini bagus banget dan membuat dia memenangkan Oscar untuk pertama kalinya. Nah, Oscar dan ini ya screenplay-nya. Ya, screenplay-nya si Kenny Lonergan. Jadi film ini nominasi 6 nominasi, menang 2. Iya. Bahkan pemeran si perempuannya aja si apa tuh namanya? Michelle Williams. Tuh dia tampil 10 menit doang udah masuk nominasi, Bang. Ya, karena adegannya keren banget Iya, itu. Bang. Jadi nominasi Best Supporting Actress. Iya, betul. Dan si Lucas Hedges juga masuk Best Supporting Actor nominasi ya. Nominasi udah masuk semua di film ini. Dan Casey Affleck di sini juga buat gue ini pembuktian juga buat dia, karena selama ini Casey Affleck tuh selalu dibawa bayang-bayang kakaknya ya, Ben Affleck. Oh, kakak adik ya dia. Iya, Ben Affleck ini kan lebih terkenal, lebih populer gitu. Iya. Tapi Casey Affleck akhirnya membuktikan diri bahwa dia juga bisa cari namanya sendiri gitu. Iya, nama belakangnya tuh ya. Ya, karena kalau secara acting gue lebih suka Casey Affleck. Ben Affleck tuh nggak pernah acting yang sebegitu bagusnya menurut gue. Tapi dia bagus di director. Dia pernah menang Oscar menyutradari Argo kalau nggak salah. Jadi dia directing. Tapi si Casey Affleck ini di sini bisa memenangkan Oscar untuk kategori acting. Dan film ini menariknya juga cuma syutingnya tuh singkat ya, relatif singkat. Cuma 32 hari. Sebulan doang ya. Sebulan doang. Ini bener-bener kayak ini ya, kayak film Indonesia. Gitu. Karena biasanya film luar itu kan panjang-panjang ya. Contoh ya kayak Avatar. Iya. Avatar itu prosesnya 4 tahun ya. Iya, 4 tahun. Lord of the Ring itu 1 tahun 2 bulan. Wow. Itu Dan bagus banget. rata-ratanya sih 3 bulan sampai 1 tahun, itu yang umum gitu. Tapi ini singkat. Karena memang karena memang apa ya, kebutuhan produksinya nggak terlalu banyak sih. Nggak banyak dialog. Cuma sepanjang film bikin kita untuk merenung ya, Bang. Iya, film ini meditatif lah, bikin kita merenung, membayangkan kalau kita di posisi si aktornya gitu. Oke, Bang, di film ini adegan favorit yang lu suka apa nih, Bang? Sebenarnya ada 2 Yan gua. Yang pertama itu waktu si Lee Chandler tuh diputuskan nggak bersalah karena kurang barang bukti, dia disuruh pulang. Iya. Tapi karena rasa bersalah yang begitu besar, dia tuh pengen ngambil senjata polisi. Iya. Dan dia mau mengakhiri hidupnya sendiri. Iya. Itu adegan itu emosional banget. Tapi yang paling gue suka adalah adegan dimana si Lee Chandler ini ketemu nggak sengaja sama mantan istrinya, si Randy. Saat si Randy tuh udah punya anak, lagi dorong stroller. Nah itu si Randy momen untuk pertama kalinya dia mulai menyesal kalau dia tuh nyalahin si Lee. Dia bersikap seperti itu. Itu adegannya, aduh anjing. Gue suka yang itu juga, Bang. Gue suka yang itu juga tuh. Itu sulit untuk nggak nangis. Iya. Sulit. Itu adegan gila. Makanya nggak heran saat si Michelle Williams masuk nominasi untuk Best Supporting karena scene di situ bagus banget. Iya. Padahal dia udah punya suami, punya anak, dia menyesal karena dulu menyalahkan Louis ya, Bang. Padahal kan nggak seharusnya begitu ya, Bang. Iya. Sama-sama berduka, tapi dia disentuh aja nggak mau. Tapi di situ gua ngerasa menang sih Silly. Mampus lo rasain. Gara-gara ngediemin. Tapi jadi kayak dua-duanya jadi kayak hidup dalam rasa bersalah ya. Karena satu tragedi yang nggak bisa diduga dan kita nggak bisa nyalain siapapun juga gitu. Di posisi mantan istrinya juga pasti menyalahkan, pasti ada ya. Tapi dia lebih menyalahkan suaminya ya, Bang. Iya. Tapi di situ gua ngelihat bahwa emang bener ya kalau udah jadi mantan tuh jadi cantik ya, Bang. Waktu nikah sama si Lee kayak beda, Bang. Pas udah cerai, anjir kok lebih cantik ya. Iya, karena kan lagi ini lagi berburu cek pria baru jadi iya lebih cantik, Bang, jauh lebih cantik pas dia menghubungin dia si Silly-nya kan. Wajar lah ya, waktu nikah kan anaknya 3.
ngurusnya. Ya. Nyuapin. Nggak ada waktu buat dandan. Iya, bener. Sekarang anaknya baru 1 ya. Iya. Iya sih sama gue adegan favoritnya gitu bang. Gue suka banget. Sama berarti ya adegan favoritnya. Emang itu membekas banget sih. Si Linya pengen buru-buru pulang aja. Bagus dua-duanya tuh acting bagus banget di situ. Iya. Awkwardnya, rasa apa kayak sesuatu yang udah dikubur bertahun-tahun terus di situ mau keluar tapi ditahan. Iya. Itu keren banget. Sebenarnya si Lee ini banyak banget yang suka ya bang. Dia kan kerja jadi tukang lighting di apartemen ya. Bahkan sengaja customernya tuh teleponan sama orang lain. Salah nggak sih gue suka sama tukang ledeng? Ingin bercinta dengan tukang ledeng. Buset ya. Dan di bar juga dia ada wanita yang sempat mau deketin. Tapi dia karena udah terlalu udah terlalu hilang lah semangat hidupnya. Iya. Sampai seperti itu. Iya, bahkan jadi emosional banget ya bang ketika ada orang yang ngeliatin, disamperin malah diajak berantem ya. Iya, gue juga nggak bisa bayangin sih gimana hidup dengan rasa bersalah sebesar itu ya. Iya bang. Tragedi yang segede itu dan terjadi cuma gara-gara kesalahan kecil. Iya, kesalahan kecil yang mengakibatkan besar banget ya. Aduh, sedih lah pokoknya film harus nonton sih. Iya. Oke bang, kalau bisa dikritisin ya, apakah ada yang mau dikritik di film ini bang menurut lo? Gua nggak ada sih. Nggak ada ya? Film ini sempurna untuk genre drama ya. Drama ya? Mungkin kalau yang nggak suka drama atau nggak biasa nonton drama, mungkin film ini terkesan bener-bener lambat gitu ya. Agak itu. Cuma disinilah justru momen film drama ini bikin kita terlibat gitu. Jadi kita nggak cuma nonton, tapi bikin kita untuk jadi karakter di film itu, untuk kita ikut merenung. Jadi banyak adegan-adegan di mana tanpa dialog dan cuma diem hening gitu. Jadi menurut gua nggak ada kritikan sih film ini. Iya sama sih bang, nggak ada, walaupun gua rasa kayaknya film ini panjang ya. Iya. Tapi kayak sesuai aja gitu dengan filmnya. Pokoknya udahlah menikmati aja gua filmnya, nggak ada kritik di film ini sih. Dan yang cast-nya juga bagus-bagus semua. Itu terbukti sampai tiga cast-nya kan masuk nominasi Oscar gitu. Sekarang kita masuk ke makna filmnya. Makna apa yang lo ambil setelah nonton film ini nih dari film? Film yang gua ambil, nggak semua luka itu bisa diobati, tapi hidup tuh harus tetap berjalan. Iya. Bener gak sih? Sebesar apapun luka, hidup tetap berjalan. Hidup tetap berjalan. Ya mau nggak mau harus dihadapin sih. Iya. Jadi kita nggak bisa lari terus-menerus dari. Iya. Harus move on lah. Meskipun kita tahu kesalahan kita tuh besar, tapi jangan buat masa depan kita tuh hampa gara-gara mikirin masa lalu. Jadi kayak buat kesalahan 2 kali ya. Kita udah buat kesalahan masa lalu. Harusnya kita perbaiki, malah kita juga ngancurin masa depan dengan rasa bersalah gitu. Dengan rasa bersalah kan si Lee ini kan nggak punya temen, terus suruh ngurusin ponakannya juga nggak mau. Pokoknya dia pengen menyendiri aja, merenung aja setiap hari, kayak hidup tuh masih terus berjalan gitu ya. Mungkin gitu sih bang, menurut gue sih bang. Kalau gue jadi ingat quotes di film Sore. Ada kalimat di film Sore yang bagus banget, yang bilang gini, mudah untuk mati untuk orang yang kita sayang gitu, tapi sulit untuk hidup untuk orang yang kita sayang. Gitu. Banget ya, nah ini cocok menurut gua untuk film ini gitu. Kayak Silly kan dengan rasa bersalahnya dia pengen mengakhiri hidupnya, dia udah nggak mau, dia terputus dari dunia, dia mengisolasi diri gitu, dia kayak seolah pengen bener-bener mati gitu. Dan ya emang lebih mudah begitu kabur kan, mati. Tapi bagaimana dia masih punya anak kakaknya. Ini kan kayak kesempatan kedua kan. Iya benar, harusnya. Dia melakukan kesalahan yang mengakibatkan anak-anaknya kehilangan. Tapi dia masih dikasih kesempatan kedua untuk ngurus anak kakaknya. Gitu, dan mau nggak mau dia harus lawan rasa bersalahnya untuk berjuang untuk orang yang dia sayang gitu. Dia malah ngasih anaknya ke orang lain untuk diadopsi ya. Kan itu gimana ya bang? Iya, karena dia masih diikat rasa bersalahnya. Ibaratnya gua ngurus anak gua aja nggak bener. Apalagi gua dikasih anak
dari kakak gua gitu, dia takut salah lagi. Tapi ya gitu, bagaimanapun beratnya hal yang kita hadapi, ya kita harus berjuang untuk hidup untuk orang yang kita sayang kan. Iya sih. Itu sih, dan sebagai orang tua juga kita akhirnya sadar gitu bahwa salah satu tantangannya adalah rasa bersalah itu yang kalau ngambil contoh dari kasusnya Lee Chandler ini mungkin terlalu ekstrim ya. Tapi kita sebagai orang tua tuh sering ada rasa bersalah, apa gua salah didik, apa gua udah benar membesarkan anak. Nah, rasa bersalah itu nggak boleh jadi gangguan, gitu, nggak boleh jadi bikin kita takut untuk mendidik anak. Menurut gue itu sih. Sekarang kita masuk ke rating nih Bang. Rating kalau dari gua ratingnya 90 film ini. Iya. 90 gua. Iya. Bahkan Metascore tuh nilai kritikus tuh nilai film ini lebih tinggi tuh 96. Hampir 100. Hampir perfect tuh. Iya, kritikus. Ya, karena ini film drama yang paling gua suka, paling menurut gua nih paling bagus menurut gua ya. Bagus, emosional, bener-bener narik kita masuk ke dalam ya. Film ini. Bagus banget. Ya pokoknya kalian harus nonton yang suka. Ya, coba nonton film ini buat yang belum nonton, dan buat yang sudah nonton mungkin kalian punya pendapat yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe supaya kita tetap semangat konten, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke.